Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Usai menghilang ya, kemana nggak tahu arah dan tujuannya begitu kan ya. Ahmad Sahroni ini tiba-tiba muncul. Woi, keren bos. Ya. Ya, usai menghilang ya, bak ditelan bumi, Ahmad Sahroni ini muncul ya. Dan munculnya di situ itu menjadi perhatian hari ini. Salah satunya bertemu dengan Bro Ron ya. Bro Ron kan sudah tahu ya siapa mereka begitu. Dia adalah kader PSI. Nah, bahkan kabarnya mengatakan ya pada tanggal 10 ya November ini ada kejutan-kejutan. Wih. Nampaknya Jokowi cukup sukses ya mengacak-ngacak atau melihat bahwa kader-kader yang lain begitu untuk masuk kepada PSI ya cukup sukses lah begitu. Tapi kita lihat saja. Jangan kemudian terjebak dengan hal-hal seperti itu ya. Ini salah satu pertemuan Ahmad Sahroni ya dengan Bro Ron katanya begitu kan ya, mengatakan pada 10 November ada kejutan-kejutan yang begitu luar biasa. Akankah dia masuk partai PSI? Akankah dia akan menjadi petinggi-petinggi PSI? Wih. Nampaknya Ahmad Ali juga menjadi pengaruh yang sangat luar biasa begitu. Ketika Ahmad Ali masuk di Partai Nasdem ya, terus kemudian keluar dari Partai Nasdem berlabuh kepada PSI, nampaknya banyak yang kemudian mengikuti begitu kan rekam jejak dari Ahmad Ali. Salah satunya adalah Ricky Valentino, terus kemudian Bastari Barus begitu kan ya. Ini masuk kepada PSI. Nah, ramai-ramai sekarang ini Partai Nasdem masuk kepada PSI. Ada apa? Ada apa? Nampaknya Partai Nasdem ditinggal loh. Ya. Apakah nyebrang kepada PSI? Ya saya kira nggak tahu. Ya kita tunggu saja begitu. Apakah tanggal 10 November ini akan menjadi cikal bakal bahwa begitu kan ya. Ahmad Sahroni akan masuk PSI atau bagaimana begitu. Nah, salah satu yang menjadi kekuatan di sekeliling Anies Baswedan pada waktu itu adalah Ahmad Sahroni dan Ahmad Ali. Ahmad Sahroni dan Ahmad Ali ini menjadi tim, menjadi pelatih begitu kan ya di Timnas Amin ini begitu. Dan pada kenyataannya Ahmad Ali ya menjadi coach ya di situ ya sebagai pelatih ya untuk menunjukkan bahwa Amin ini solid begitu. Nah, orang-orang dekat Anies Baswedan justru sekarang ini berlabuh kepada partai PSI. Ada apa? Nah, ini yang mesti dipertanyakan begitu kan. Salah satunya juga Ahmad Ali begitu kan ya. Ahmad Ali ini juga masuk kepada partai PSI. Dengan masuknya Ahmad Ali nampaknya ya menjadi ketua harian di partai PSI, nampaknya partai PSI ini dirombak semuanya begitu. Salah satunya mungkin begitu kan bagaimana Ahmad Ali ini kan sudah berpengalaman di Partai Nasdem. Tiba-tiba mungkin ya kader-kader Nasdem yang tidak loyal begitu kan ya terhadap Pak Surya Paloh mungkin akan berlabuh kepada PSI. Nah, salah satu pertemuan yang cukup menarik adalah dengan Ahmad Sahroni. Ya, ini ngeri bos. Beberapa bulan yang lalu begitu saat demo banyak begitu kan ya, rumah Sahroni sempat dijarah begitu kan dari orang-orang yang kemudian dari demo-demo itu akibat ke statement-statement kekecewaannya begitu kan ya. Pada akhirnya rumahnya digeruduk di situ begitu, lalu kemudian seolah-olah ya kita lihat saja begitu kan ya. Dijarah dengan masyarakat begitu, dengan anak-anak muda, diambil jamnya, diambil barang-barang mewahnya dan sebagainya begitu. Nah, itu adalah merupakan hal yang kemudian ingat ya beberapa bulan yang lalu bahwa masyarakat sangat-sangat kecewa pada waktu itu. Nah, kekecewaan inilah yang kemudian ya ketika Partai Nasdem ya melihat kader-kadernya dijarah seperti itu, maka apakah ada reaksi pembelaan dari Pak Surya Paloh? Dan mungkin orang banyak yang melihat itu begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, Ahmad Sahroni sekarang ini ya kabarnya sudah bertemu begitu dengan bendahara umum Partai Nasdem itu begitu kan ya. Ahmad Sahroni kembali muncul ke permukaan ya, dirinya tampak bertemu dengan Wakil Ketua Umum ya PSI Ronald Ariston ya Sianaga atau biasa disapa Bro Ron begitu kan ya. Nah, Bro Ron ini berbincang-bincang dan menyatakan bahwa pada tanggal 10 November ada kejutan-kejutan yang menarik. Wih. Apakah kader-kader Nasdem akan dibawa kepada gerbong PSI atau bagaimana begitu? Saya yakin kalau partai PS ini masih stagnan seperti itu,
masih mencari apa, tidak ada tokoh yang populer, tidak ada tokoh yang diandalkan, ya mana bisa untuk masuk ke parlemen. Jadi salah satunya harus ada tokoh penting begitu kan, ya harus ada tokoh penting. Belum diketahui sebenarnya begitu kapan dan di mana pertemuan itu terjadi. Hanya saja ya, Bro Ron ini mengaku bahwa sosok Ahmad Sahroni merupakan seniornya dalam dunia politik begitu kan ya. Dan sekarang sudah sanjung menyanjung ya, yang kader PSI menyanjung dari Sahroni, Sahroni juga menyanjung itu begitu kan ya. Dia bercerita bahwa 20 tahun lalu begitu kan ya, tak sedikit pun dia terpikir di benaknya akan masuk kepada dunia politik. Ya terlebih saat ini keduanya berada dalam posisi yang strategis masing-masing partainya. Bayangkan. Selain itu juga ia mengingatkan bahwa Sahroni agar selalu melayani rakyat dan akan sama-sama banyak belajar ya dari belajar pada tahun ini. Bro Ron ya juga ya menekankan akan ada banyak kejutan nantinya, tepatnya sehari sebelum puncak HUT ke-14 Partai Nasdem pada 11 November mendatang. Bahkan dia mengatakan ya Ahmad Sahroni juga viral lantaran muncul pada Musyawarah Nasional atau Monas Ikatan Motor Indonesia itu. Jadi saya kira ada apa begitu kan? Apakah Ahmad Sahroni ini akan berlaju ya? Akan bertemu dengan akan bertemu dengan partai PSI begitu kan ya, apakah akan mau masuk di situ begitu. Tapi banyak pernyataan-pernyataan yang kemudian mengatakan ya nggak mungkin ya, di Nasdem punya strategis begitu kan ya, menjadi bendahara begitu. Ada yang mengatakan jangan terlalu percaya dengan politisi, ya mending percaya sama Tuhan. Iya begitu, tapi kan ini kan manusiawi begitu kan ya. Apalagi sekarang ini kabarnya seorang Jokowi sudah memberikan ya semacam nasihat-nasihat ya, semacam memberikan motivasi kepada partai PSI yang seolah-olah di situ begitu kan ya, sosok J itu sudah kelihatan siapa mereka begitu. Nah, pada akhirnya muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Ada yang mengatakan lah biasa kayak itu Jokowi. Coba kita lihat saja strategi PSI untuk membangun partai mirip-mirip Manchester City ya di dunia sepak bola, bermodal finansial kuat di Manchester City, sukses membajak pemain-pemain top dunia. Nah, ini salah satunya. Artinya apa? Artinya kok bisa-bisanya pada Ahmad Ali ini menjadi wakil ketua umum begitu, posisinya sangat strategis, kok bisa-bisanya pindah kepada PSI? Itulah kan logika sederhananya. Apalagi orang-orang yang kemudian begitu kan, yang dekat dengan Anies Baswedan seperti Sahroni, seperti Ahmad Ali, ya seperti Pak Bestari begitu kan. Itu adalah orang-orang dekat dengan Anies yang membela Anies tahun 2024 kemarin. Dan sayangnya dia pindah ke PSI begitu, nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang jelas apakah ini bagian strateginya bagaimana nanti antara Gibran dengan Anies Baswedan itu disatukan? Ya salah satu untuk menjadi kekuatan PSI ini salah satunya harus menggandeng Anies Baswedan, harus menggandeng tokoh-tokoh di situ begitu kan. Kalau tidak menggandeng tokoh ya tidak bisa begitu ya. Kenapa? Karena masa mau mengandalkan Ahmad Ali doang? Ya mau mengandalkan Kaisang doang begitu kan, yang kemudian sekarang perlahan sudah melemah ya begitu kan. Jadi saya kira ini menarik untuk kita dengar begitu kan ya, bahwa dengan hal-hal seperti ini maka orang akan bisa melihat bahwa dunia politik ya semacam itu begitu kan ya. Apalagi tidak sesuai dengan sebuah realitas yang ada begitu. Jadi saya kira bahwa Ahmad Ali ini cukup sukses karena membawa kader-kadernya, membawa orang-orang dekatnya di Partai Nasdem. Tapi kita lihat saja bahwa banyak yang mengucapkan selamat ini. Selamat ya kepada Ahmad Ali. Mudah-mudahan tidak lagi dikejar-kejar KPK setelah masuk PSI. KPK periksa politikus Partai Nasdem Ahmad Ali di ya Polresta Banyumas ya. Ya, karena memang Ahmad Ali di situ pernah rumahnya digeledah KPK. Nggak tahu ini maksudnya bagaimana. Tapi yang jelas ada sesuatu kasus apa begitu kok bisa menggeledah itu. Nah, ini yang mesti dipertanyakan. Mungkin Pak Surya Paloh kan lebih dekat dengan Prabowo. Mungkin kalau niat ingin menjerumuskan Ahmad Ali ya bisa saja mereka
memerintah dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja masyarakat akan melihat bahwa gerak-gerik ketika loncat sana, loncat sini dianggap ada kekhawatiran yang cukup panik luar biasa begitu. Apakah dia punya kasus atau bagaimana begitu? Inilah yang diungkapkan oleh masyarakat. Tapi saya kira begitu kan ya, Nasdem sudah mengatakan seperti Pak Surya Paloh mengatakan ya, tidak ada lagi orang-orang yang ragu ya di partai PSI itu, ya di partai Nasdem itu begitu. Ya kalau ada yang ragu ya setidaknya begitu kan ya, bahasa kasarnya keluar aja, kira-kira seperti itulah. Jadi saya kira apakah ini Ahmad Ali gagal nyalek atau bagaimana sehingga bisa bisa berlabuh kepada PSI atau bagaimana. Tapi bagi kami ya sah-sah aja begitu, karena itu adalah partai politik. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Paling dikejar masa untuk digebukin ya, nepalkan pejabat. Wah. Sarang ya penyamun ya, Mung Dennis Regar bisa bikin film ya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali begitu. Dan saya melihat ketika ada pertemuan begitu Ahmad Sahroni dengan partai PSI begitu kan ya, dengan wakil ketua umum wakil PSI begitu kan ya, maka ini akan ada sesuatu hal yang kemudian menarik begitu ya. Kenapa? Ya ada sesuatu apa bisa menemui kader PSI terus kemudian bertemu dengan Ahmad Sahroni begitu kan ya. Ada apa? Kan banyak orang bertanya-tanya pastinya. Apakah ini akan masuk kepada partai PSI atau bagaimana begitu kan ya. Karena ini ada kejutan kabarnya. Kalau Ahmad Sahroni masuk ya di partai PSI, jelas di situ partai Nasdem ada masalah besar. Ya, saya yakin dengan itu begitu. Kenapa? Kok banyak kader-kadernya yang kemudian pindah di situ? Apakah karena tidak mendapatkan jabatan dari Presiden Prabowo atau bagaimana begitu? Karena ini jelas begitu kan. Orang-orang yang dekat dengan Anies Baswedan ya, justru ini banyak berlabuh kepada PSI. Ada apa? Ya, karena kita tahu Partai Nasdem kemarin 2024 naik begitu kan suaranya. Akibat mungkin ya kinerja Ahmad Ali, kinerja dari Ahmad Sahroni dan sebagainya. Ya, Partai PKB juga naik, Partai PKS juga naik. Bukan tidak mungkin ini adalah merupakan acuan nanti sebagai prometernya ya di tahun 2029. Karena kalkulasi politik itu harus melihat itu begitu. Ketika PSI nanti bergandengan dengan Anies Baswedan, ya dengan tokoh-tokoh yang kemudian diminati oleh masyarakat, bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal kesuksesan PSI untuk masuk di parlemen. Jadi inilah taktik mereka untuk membangun dari sekarang. Nah, sedangkan Partai Nasdem ini yang masih stagnan itu, ya salah satunya harus rebut Anies Baswedan. Kalau hanya stagnan di situ, apakah ini akan turun nantinya dia? Apakah ini akan semakin naik begitu? Tapi PKB cukup naik terus begitu dibandingkan dengan Partai Nasdem. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian kader-kader Nasdem ini begitu kan ya, karena begitu mungkin ya ada suatu hal yang kemudian di tubuh internal itu sendiri, saya nggak tahu, tapi yang jelas masyarakat sudah melihat bahwa Partai Nasdem suaranya sekarang ini ya dari kader-kadernya itu agak minim untuk bersuara di berbagai media sosial. Misalnya ya membela Presiden Prabowo ya, membela masyarakat sana sini begitu kan. Masyarakat sudah ada kekecewaan besar ya di situ, terutama ya dengan ucapan-ucapan Sahroni itu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang demo besar-besaran begitu kan ya, dianggap ya kata-kata tulul dan sebagainya begitu. Dan itu kan cukup menjadi kesakitan begitu kan ya bagi masyarakat mendengar kata-kata Sahroni. Apalagi begitu kan ya, rumahnya dijarah dan sebagainya. Terus kemudian barang-barangnya diambil, ya nggak tahu lagi kembali atau tidak begitu kan. Tapi cukup menjadi pertanyaan hari ini ya bagi masyarakat. Yang warna hitam yang menjadi viral itu apakah sudah dikembalikan atau tidak? Misalnya begitu, misalnya ya inilah dalam dunia politik begitu kan, ada pro dan kontra. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.